Pertanyaan seorang sahabat yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Wahai Rasulullah, jika sholatku tidak khusyuk, apakah diterima? Dan jawaban Rasulullah membuat semua sahabat menangis. Dikisahkan pada suatu hari, di dalam majelis Rasulullah, seorang sahabat duduk dengan wajah penuh kegelisahan. Matanya menunduk, jemarinya saling menggenggam, seolah ada sesuatu yang berat dalam hatinya. Ia menghela nafas, lalu dengan suara lirih ia berkata, Wahai Rasulullah, aku ingin bertanya, tetapi aku khawatir mungkin pertanyaanku ini akan membuatku semakin malu di hadapan Allah. Rasulullah tersenyum lembut, tatapan beliau penuh kasih sayang. Lalu beliau berkata, Katakanlah wahai saudaraku, tidak ada pertanyaan yang membuat seorang hina jika ia bertanya untuk mencari kebaikan. Sahabat itu mengangkat wajahnya perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. Lalu ia menyampaikan pertanyaannya. Wahai Rasulullah, aku merasa salatku sering tidak khusyuk. Kadang aku mengingat urusan dunia, kadang pikiranku melayang entah kemana. Aku takut salatku tidak diterima oleh Allah. Apakah dengan salat seperti itu, aku tetap mendapatkan pahala? Sekejap, suasana menjadi hening. Para sahabat yang lain menunduk, merasakan kegundahan yang sama. Mereka tahu betapa beratnya pertanyaan itu. Namun yang terjadi setelahnya benar-benar tak terduga. Rasulullah tidak segera menjawab. Beliau menatap sahabat itu dalam-dalam, lalu air mata mulai membasahi pipi beliau. Para sahabat terkejut, mereka jarang melihat Rasulullah menangis dalam keadaan seperti itu. Dengan suara bergetar Rasulullah berkata, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh setan tidak akan pernah berhenti berusaha mencuri bagian dari salat seorang hamba hingga ia teralihkan. Tetapi ketahuilah, Allah tetap melihat usahamu. Beliau menarik nafas dalam, lalu melanjutkan, Wahai saudaraku, jika engkau meninggalkan salat hanya karena takut tidak khusyuk, maka setan akan menang. Tetapi jika engkau tetap berusaha salat, meski dengan kehadiran pikiran yang mengganggu, ketahuilah, setiap kali engkau berusaha kembali kepada Allah dalam salat, saat itulah Allah menyambutmu. Air mata sahabat itu pun jatuh. Dia menangis, begitu pula para sahabat lainnya. Kemudian Rasulullah berkata kembali, Bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya berjalan ke arahnya, tetapi anak itu sering jatuh dan tersandung. Apakah sang ibu akan marah? Tidak. Dia justru akan berlari menghampirinya, mengangkatnya, mendekapnya erat. Itulah Allah. Dia lebih penyayang dari seorang ibu kepada anaknya. Selama engkau terus kembali kepadanya, Allah akan selalu menerimamu. Sahabat itu menangis terisak. Begitupun para sahabat lainnya. Betapa maha pengasihnya Allah, betapa luas rahmatnya. Dari hari itu, sahabat tak lagi putus asa dalam salatnya. Ia tetap berusaha, dan setiap kali pikirannya melayang, ia mengingat kata Rasulullah, Setiap kali engkau berusaha kembali kepada Allah, saat itulah Allah menyambutmu. Wallahu a'lam. Pertanyaan seorang sahabat yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Wahai Rasulullah, jika sholatku tidak khusyuk, apakah diterima? Dan jawaban Rasulullah membuat semua sahabat menangis. Dikisahkan pada suatu hari, di dalam majelis Rasulullah, seorang sahabat duduk dengan wajah penuh kegelisahan. Matanya menunduk, jemarinya saling menggenggam, seolah ada sesuatu yang berat dalam hatinya. Ia menghela nafas, lalu dengan suara lirih ia berkata, Wahai Rasulullah, aku ingin bertanya, tetapi aku khawatir mungkin pertanyaanku ini
akan membuatku semakin malu di hadapan Allah. Rasulullah tersenyum lembut, tatapan beliau penuh kasih sayang. Lalu beliau berkata, "Katakanlah wahai saudaraku, tidak ada pertanyaan yang membuat seorang hina jika ia bertanya untuk mencari kebaikan." Sahabat itu mengangkat wajahnya perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. Lalu ia menyampaikan pertanyaannya. Wahai Rasulullah, aku merasa salatku sering tidak khusyuk. Kadang aku mengingat urusan dunia, kadang pikiranku melayang entah kemana. Aku takut salatku tidak diterima oleh Allah. Apakah dengan salat seperti itu, aku tetap mendapatkan pahala? Sekejap, suasana menjadi hening. Para sahabat yang lain menunduk, merasakan kegundahan yang sama. Mereka tahu betapa beratnya pertanyaan itu. Namun yang terjadi setelahnya benar-benar tak terduga. Rasulullah tidak segera menjawab. Beliau menatap sahabat itu dalam-dalam. Lalu air mata mulai membasahi pipi beliau. Para sahabat terkejut, mereka jarang melihat Rasulullah menangis dalam keadaan seperti itu. Dengan suara bergetar Rasulullah berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh setan tidak akan pernah berhenti berusaha mencuri bagian dari salat seorang hamba hingga ia teralihkan. Tetapi ketahuilah, Allah tetap melihat usahamu." Beliau menarik nafas dalam, lalu melanjutkan, "Wahai saudaraku, jika engkau meninggalkan salat hanya karena takut tidak khusyuk, maka setan akan menang. Tetapi jika engkau tetap berusaha salat, meski dengan kehadiran pikiran yang mengganggu, ketahuilah, setiap kali engkau berusaha kembali kepada Allah dalam salat, saat itulah Allah menyambutmu." Air mata sahabat itu pun jatuh. Dia menangis, begitu pula para sahabat lainnya. Kemudian Rasulullah berkata kembali, "Bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya berjalan ke arahnya, tetapi anak itu sering jatuh dan tersandung. Apakah sang ibu akan marah? Tidak. Dia justru akan berlari menghampirinya, mengangkatnya, mendekapnya erat. Itulah Allah. Dia lebih penyayang dari seorang ibu kepada anaknya. Selama engkau terus kembali kepadanya, Allah akan selalu menerimamu." Sahabat itu menangis terisak. Begitupun para sahabat lainnya. Betapa maha pengasihnya Allah, betapa luas rahmatnya. Dari hari itu, sahabat tak lagi putus asa dalam salatnya. Ia tetap berusaha, dan setiap kali pikirannya melayang, ia mengingat kata Rasulullah, "Setiap kali engkau berusaha kembali kepada Allah, saat itulah Allah menyambutmu." Wallahu a'lam. Pertanyaan seorang sahabat yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Wahai Rasulullah, jika solatku tidak khusyuk, apakah diterima? Dan jawaban Rasulullah membuat semua sahabat menangis. Dikisahkan pada